Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Jaris Tanggang dari kelas reguler A 2024. Nah, di sini saya akan memberikan resume atau menjelaskan isi dari sebuah aplikasi yang dibuat oleh Bapak Arcu Sidik, SPD MPD, selaku dosen pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, yaitu dosen pengampu dalam mata kuliah Strategi dan Inovasi Pembelajaran Sejarah. Nama aplikasi ini yaitu E-Modul Interaktif SBM. E-Modul Interaktif ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan efektif. Modul ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu pramateri, materi, video, dan soal. Setiap bagian dilengkapi dengan tombol interaktif yang memudahkan kita dalam memahami materi yang akan disampaikan. Di akhir program, kita akan dihadapkan dengan latihan soal yang bertujuan agar menguji pemahaman kita setelah kita mempelajari materi di setiap kegiatan belajar. Nah, e-modul interaktif ini dikembangkan sebagai bahan belajar mandiri yang dapat memperkaya pengetahuan mahasiswa yang mengambil mata kuliah strategi belajar mengajar. Selain itu, modul ini dapat digunakan oleh siapa saja sebagai sumber belajar mandiri, terutama bagi mereka yang mencintai proses belajar mengajar. Modul ini juga dapat digunakan atau dipakai oleh guru atau calon guru dan juga kepada siswa ataupun mahasiswa. Nah, sekarang kita akan masuk ke aplikasinya. Pada main menunya, kita di sini akan melihat ada beberapa menu, yaitu yang pertama pramateri, materi, video, dan soal. Pertama, kita akan membahas pada bagian pramateri. Pada bagian pramateri ini ada 4 subpramateri, yaitu yang pertama itu tujuan pendidikan nasional. Sini terdapat materi tentang tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan dasar hukum pada Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 pasal yang ketiga, yang berisi tentang pendidikan nasional itu berfungsi dan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada bagian kedua yaitu hierarki tujuan pendidikan. Pada tujuan pendidikan dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional itu ada 3 bagian, yaitu tujuan institusional, yaitu pada SD, SMP, SMA atau SMK, dan perguruan tinggi. Selanjutnya itu tujuan kurikuler, itu bisa terdapat pada bidang studi, misal itu pada bidang studi IPS, IPA, bahasa, dan lain-lain. Dan tujuan yang ketiga itu yaitu tujuan instruksional. Masuk kepada bagian ketiga, pada bagian pramateri, yaitu implikasi. Nah, pada bagian implikasi ini dijelaskan bahwa humanisme, behavioristik, kognitivisme, sibernetik, konstruktivisme itu mempengaruhi kurikulum, strategi pembelajaran, dan juga evaluasi. Pada bagian keempat, pada bagian pramateri itu dijelaskan aliran-aliran pendidikan seperti empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Nah, lanjut ke bagian kedua, yaitu pada bagian materi. Ada 5 materi yang disajikan. Pada bagian pertama, kita akan dijelaskan tentang siapakah guru itu. Nah, di sini juga diberikan beberapa kata motivasi, itu tidak ada anak yang bodoh. Dari sini kita tahu bahwa semua anak itu pintar dan tidak ada yang bodoh. Yang ada itu hanya anak yang belum mendapat kesempatan belajar dari guru yang baik. Seperti yang dikatakan oleh Henry Brooks Adams, guru mengubah sesuatu.
mereka tidak pernah berhenti untuk mengubah. Dan juga yang dijelaskan oleh Alexander the Great atau Iskandar Zulkarnain yang mengatakan, saya berhutang budi kepada orang tua untuk hidup saya, tetapi berhutang kepada guru saya untuk hidup baik. Pada bagian materi pertama ini jelaskan siapakah guru itu dan saja kekuatan seorang anak dan juga permasalahan yang sering dihadapi oleh siswa. Pada bagian kedua itu atau pada materi kedua dijelaskan bagaimana cara mengajar dengan hati. Di sini kita diberikan cara-cara bagaimana kita berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada siswa dan juga apa saja yang harus kita lakukan ketika kita mengajar dan juga ketika kita memberikan ilmu kepada siswa. Pada materi ketiga itu dijelaskan apa saja tipe-tipe siswa, baik itu bisa dilihat dari gaya belajar, gaya hidup, dan juga kecerdasan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Karena seperti yang kita tahu, setiap anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ada anak yang cerdas dalam berbahasa, bisa melalui gambar, musik, tubuh, logika, dan lain-lain. Lanjut pada materi keempat itu dijelaskan pada kita bahwa kita harus bisa menjadi guru yang memberikan pembahasan yang baik dan juga cara mengajar yang lebih dari sebelumnya. Sini juga kita diberikan bagaimana contoh-contoh gaya baru kita atau new way of learning. Sebagai salah satu contoh itu kita harus bisa berpikir kritis. Lanjut pada materi kelima itu di sini pada materi kelima itu membahas tentang motivasi. Ada beberapa pengertian motivasi. Yang pertama itu menurut Richards, motivasi adalah faktor yang menentukan keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan menurut Hersey and Blanchard, motivasi didefinisikan sebagai kebutuhan, keinginan, penggerak atau dorongan yang ada dalam diri seseorang. Di sini juga dijelaskan bagaimana tingkatan-tingkatan motivasi belajar itu yang bisa dibagi menjadi 3, yaitu obedience, identification, dan internationalization. Nah, setelah itu sini juga diberikan perilaku atau apa yang harus kita lakukan terhadap tingkat motivasi seorang anak saat belajar itu. Sini juga dijelaskan apa saja jenis-jenis motivasi, baik dari intrinsik atau dalam diri kita sendiri dan juga ekstrinsik atau bisa timbul dari luar. Lanjut pada materi kelima yang bagian terakhir itu dijelaskan kepada kita bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa. Sebagai salah satu contoh itu, yang pertama dengan menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa. Yang kedua, memberikan reward atau hadiah kepada siswa yang berprestasi. Yang ketiga, mengadakan kompetisi atau persaingan. Yang keempat, memberikan pujian atau bisa hampir sama juga seperti dengan nomor 2 tadi, memberikan reward. Dan yang kelima, memberikan hukuman bagi siswa yang tidak mengikuti atau tidak melakukan kewajibannya. Nah, setelah materi kelima terdapat juga bagian video, di mana di bagian video ini terdapat beberapa tema seperti pertama itu ada tentang pendidikan, ada tentang guru, ada tentang e-book, motivasi, dan juga ada video lucu. Nah, selanjutnya pada bagian terakhir, setelah kita mempelajari materi, kita juga diberikan pertanyaan yang sesuai dengan materi tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dari aplikasi e-modul interaktif SBM yang dibuat oleh Bapak Ricu Sidik SPD LPD.